Oke, baik. Selamat siang ya, selamat siang menjelang sore. Berarti ini udah sore sebenarnya sih ya. Oke, kita akan belajar tentang pengenalan elektronika praktis. Ya. Ini pun pengenalannya masih relatif dasar, ya, dasar dari elektronika praktis. Di sini pertama kita akan lihat beberapa hal, yaitu yang berkaitan dengan listrik tentunya, ya. Bagaimana listrik, tentang tegangan, arus, ya, daya, kemudian beberapa komponen yang akan kita lihat pertama dulu ya, berkaitan dengan komponen dasar dari elektronika praktis. Oke, dasar dari listrik kalau kita lihat, ya, kita bisa membayangkan suatu tegangan ataupun arus listrik, ya, kita bisa anggap seperti ilustrasi ini, ya. Jadi kita punya apalah ini semacam tangki, ya, yang kita isi dengan air, gitu, ya. Kemudian di sini ada lubang, ya. Tentu kalau ada lubang di sini akan ada air yang mengalir keluar, gitu ya. Nah, semakin tinggi kalau airnya di dalam tangki ini, ya, ini akan menghasilkan tekanan yang lebih besar, ya. Sehingga aliran arus atau aliran air yang keluar juga akan makin besar, ya. Nah, ini ekivalen dengan tekanan ini ekivalen dengan tegangan kalau di listrik gitu, ya. Semakin tinggi level airnya berarti tegangannya atau tekanannya makin besar, kalau di listrik berarti tegangannya makin besar, ya. Sehingga arus yang mengalir di sini, ya, aliran airnya ataupun kalau di listrik berarti aliran arus listriknya itu akan makin besar juga. Kemudian besarnya lubang di sini, ya, itu akan bisa kita ilustrasikan sebagai hambatan, ya, atau resistansi. Semakin kecil lubangnya, tentu hambatan arus air yang mengalir di sini akan makin besar, ya. Sama halnya dengan arus listriknya. Ya, ketika lubang ini makin kecil, ya berarti hambatannya makin besar. Sehingga arus listrik yang mengalir itu akan makin kecil, ya. Jadi itu kita bisa bayangkan tegangan ini sebagai tekanan air, ya. Kemudian arus itu kita bisa bayangkan sebagai laju aliran air di sini, ya. Sedangkan resistansi itu bisa kita bayangkan sebagai lubang, besarnya lubang di sini atau diameter lubang ini, ya. Semakin kecil diameternya, ya hambatannya akan makin besar, ya. Itu gambaran secara uh, mudahnya lah, sederhananya gitu ya. Nah, aliran arus listrik ini kalau diukur itu dinyatakan dalam ampere, ya. Biasanya disingkat dengan huruf A, yaitu menunjukkan ampere. Kemudian tekanan listrik ataupun tegangan listrik yang menyebabkan aliran arus ini diukur dalam volt, ya. Disingkat dengan V, ya. Sedangkan hambatan dari aliran arus listrik ini diukur dalam satuannya ohm, ya. Dinotasikannya dengan huruf ini, huruf Yunani omega, gitu, ya. Nah, hambatan yang lebih tinggi ini akan membatasi aliran arus. Makin tinggi hambatannya atau makin besar, ya dia akan makin menghambat arus yang mengalir. Sedangkan kalau tegangannya makin tinggi, ya, ini makin mudah mengatasi hambatan, sehingga arusnya bisa bertambah besar. Maka kita punya hubungan, ya,
antara tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan. Hubungannya adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau tegangannya makin besar, kalau hambatannya tetap, maka arusnya akan makin besar juga. Ya. Kebalikannya kalau makin kecil, ya arusnya makin kecil. Ya. Sebaliknya kalau tegangannya tetap, hambatannya naik, arusnya yang akan makin kecil. Ya. Ini yang berkaitan dengan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan listrik. Ya. Ini yang kita kenal dengan hukum Ohm. Gitu ya. Baik, berikutnya kita lihat, ya ini ilustrasi juga, sebenarnya sih ya, ilustrasi seperti tadi, ya, yang merelasikan antara di sini tekanan dengan ekivalen dengan tegangannya, kemudian resistansi, hambatan, dan aliran arusnya. Ya. Ya, di sini kalau kita lihat ini suatu selang misalnya, ya kalau diinjak berarti hambatannya bertambah besar, ya aliran arusnya akan semakin kecil atau semakin terhambat. Tuh, ya. Oke, itu sekian saja ilustrasinya. Nah, arus listrik kita kenal dengan dua jenis, yaitu arus arah dan arus bolak-balik. Ya. Kalau aliran listrik yang kita peroleh dari suatu sumber, misalnya baterai, ya, maka akan diperoleh aliran arus yang searah, ya, yang kita kenal dengan DC atau direct current. Ini seperti aliran air dari keran, mengalir dengan aliran yang tetap dalam satu arah. Ya. Arahnya sama. Nah, sebaliknya kalau kita lihat di rumah, misalnya di rumah-rumah kita, ya ada stop kontak gitu. Ya. Misalnya kita bisa gambarkan seperti ini, ya ada stop kontak seperti ini. Nah, dia sebenarnya mempunyai tegangannya atau arus yang akan mengalirnya adalah arus bolak-balik. Ya, arusnya adalah arus bolak-balik. Dalam arti dia arahnya ya bisa bolak-balik. Ya. Kalau tadi seperti aliran di selang, aliran air satu arah, ya. Kalau di sini seakan-akan alirannya ya bisa bolak-balik gitu. Ya. Ini yang diperoleh dari tegangan bolak-balik yang ada di rumah kita, tegangan dari PLN misalnya. Mana tegangannya kalau di Indonesia ini ya 220 volt, ya, tegangan efektifnya. Nah, dia akan berulang, bolak-balik di sini jadi plus, minus, kalau arah arusnya ya seakan-akan jadi bolak-balik ya. Ini arahnya plus ke arah kanan misalnya, kalau minus ke arah kiri, ya alirannya. Ya. Jadi dia bolak-balik dua arah. Nah, ini kecepatan perubahannya ini ekivalen dengan si frekuensinya. Ya, frekuensinya. Jadi frekuensi tegangan jala-jala di kita itu adalah 50 Hz. Ya. Jadi dalam 1 detik ada 50 kali bolak-baliknya itu. 50 kali gelombang. Ya. Nah, di sini kalau di bolak-balik, arus bolak-balik, kalau tegangan bolak-balik di sini, ada istilah yang disebut dengan terminal yang disebut dengan terminal live-nya gitu ya, terminal live.
Ya ini bisa yang, kalau di gambar ini bisa yang A ataupun yang B ya. Bisa bolak-balik ya, tergantung yang mana gitu ya. Tergantung pemasangannya. Misalnya yang A yang live ya berarti yang A yang B ini live, yang A berarti netralnya ya, netralnya. Sedangkan yang C di sini itu adalah terminal grounding-nya ya. Jadi ini yang dihubungkan ke bumi, ke tanah gitu. Ya. Jadi kalau di rumah-rumah kita ada 3 terminal seperti ini ya. Jadi ini salah satunya yang live, salah satunya lagi yang netral, tuh. Yang satunya lagi ini adalah grounding-nya yang dihubungkan ke tanah. Ya. Ini ya sebagai pengaman gitu ya. Jadi kalau ada listrik yang bocor gitu ya, ini akan aliran ke tanah sehingga ini akan memberikan keamanan gitu buat safety lah buat manusia, buat kita. Ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu yang mana yang live, yang mana yang netral? Ya, biasanya kalau kita punya apa ya, obeng test pen lah, test pen, ya, kita colokkan ya ke salah satu terminal ini. Kalau test pen-nya nyala, yaitu yang live-nya gitu. Ya. Salah satunya lagi pasti tidak akan nyala. Gitu. Kalaupun nyala, nyalanya kecil. Ya. Itu karena adanya induksi lah. Ya. Oke, itu yang tegangan bolak-baliknya, ya, atau arus bolak-balik. Jadi kita punya 2 jenis, searah dan bolak-balik, ya, sumber listriknya. Oke, nah parameter dari listrik tentu saja bukan hanya tegangan dan arus, ya. Ada juga yaitu yang kita sebut dengan daya listrik. Ya. Daya listrik ini biasanya yang secara sederhana ya perkalian antara arus dan tegangannya. Gitu ya. Ini secara umum ya, walaupun nanti kita bisa bedakan beberapa jenis daya. Gitu ya. Ya ini tidak kita bahas lah ya, cuma secara umum saja kita bisa anggap daya listrik itu adalah perkalian antara tegangan dan arus. Ya. Oke, ini listrik secara garis besar ya, jadi pengenalan listrik secara garis besar. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, ke komponen dasar di elektronika. Ya. Yang pertama kita akan lihat adalah resistor. Ya. Nah, resistor ini sesuai dengan namanya, ya. Jadi dia akan menghambat aliran arus listrik. Besarnya, hambatan, tahanan, ataupun resistansi dinyatakan dalam satuan ohm. Misalnya 100 ohm, ya, 1 kilo ohm, dan seterusnya. Jadi nilai hambatan dari suatu resistor, jadi resistor ini penghambatnya, nilainya ya kita sebut resistansinya, tahanannya, atau hambatannya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui berapa besar hambatan dari suatu resistor? Ya. Nilai resistansi dari suatu resistor. Ini bisa kita lakukan 2 cara. Ya. Pertama adalah kita ya gunakan meter. Ya. Multimeter dalam hal ini kita gunakan ohmmeter. Ya. Jadi kalau kita punya multimeter, kita bisa gunakan ohmmeter. Bagian untuk mengukur nilai resistansi dari resistor. Ya.
Ya, gambarannya misalnya seperti ini, kita punya ini multimeternya. Ya. Jadi multimeter ini disebut multi, ya dia bisa mengukur beberapa nilai atau beberapa besaran. Ya. Bisa mengukur besaran tegangan, misalnya arus, ya. Kemudian resistansi, kapasitansi, ya tergantung dari si meternya, ya kemampuan meter yang kita gunakan. Nah, di sini kita bisa pilih yang di bagian resistansi atau yang notasinya huruf omega ini. Ya. Itu yang menyatakan kalau kita selektornya ini kita pilih di sini, ya berarti kita menggunakan meter ini untuk mengukur resistansinya. Menjadi U-meter. Ini. Nah, ini misalnya salah satu contoh komponen resistor. Ya. Kita bisa ukur seperti ini, mengukur resistansi. Ya. Nah, terminal yang kita hubungkan ke meter di sini, ya, ada ini untuk tiga, biasanya ada tiga, ya minimal tiga. Ya. Ada juga yang 4, ada yang tambahan gitu ya. Ya ini yang paling umum ya, 3 ini ya. Jadi ini ada yang terminal COM, ya. Common-nya sebenarnya sini common-nya gitu ya. Kemudian ini untuk mengukur tegangan dan resistansi, ini untuk mengukur arus. Ya. Maka untuk mengukur resistansi ya kita hubungkan ini COM common-nya dengan terminal yang ini. Ya. Untuk mengukur tegangan ataupun resistansi. Ya. Nah ini kita bisa gunakan bolak-balik, sebenarnya nggak masalah sininya ya. Jadi kalau ini dibolak-balik nggak masalah untuk mengukur resistansi. Ya. Nah itu kalau pakai meter mudah saja. Nah kalau kita tidak punya meter, ya kita bisa melihat resistansi ini ya, dari kode warna ya, yang ada di resistornya, ataupun ada yang resistornya langsung dituliskan ya, nilai resistansinya ya, berapa besar. Gitu. Jadi kita lihat contohnya misalnya ya ini meter dulu ya, tadi meter. Kalau tadi ini hanya gambarannya saja, kalau yang realnya seperti ini. Ya. Ini yang kalau yang kiri ini meter analog gitu ya. Jadi ini masih pakai jarum untuk penunjuknya. Ya. Prinsip pengukuran sama saja. Ya. Ini ada selektornya, nanti kita bisa pilih ya yang ohmmeter, voltmeter, ampermeter, gitu ya. Tinggal nanti ini baca skalanya saja yang lebih nggak terlalu mudah ya. Kita harus membacanya lebih teliti gitu ya. Karena ini nanti disesuaikan skalanya gitu ya. Skalanya yang mana gitu. Sedangkan yang kanan ini yang versi digital ya. Digital multimeter. Jadi sama, ini ada selektornya untuk memilih ini untuk mengukur tegangan. Ya, tegangan DC, ini tegangan arus AC, arus DC. Ya. Kalau ini V ini untuk tegangan AC. Ya. Yang ini untuk mengukur resistansi. Ya. Jadi selektornya kita bisa geser ke sini, tarik ke sini. Ya. Jadi prinsipnya sama seperti tadi ya. Itu untuk multimeter. Ya nanti ini bisa dicoba dipraktekkan gitu ya. Oke, nah ini contoh resistor yang nilai resistansinya langsung ditulis ya di si komponennya gitu. Jadi komponennya.
Jadi kita bisa langsung tahu, kita tinggal baca berapa nilainya. Ya. Ini misalnya 4,99 kilo ohm, gitu. Ya. Nilai resistansinya. Ada juga yang bentuknya seperti ini, misalnya. Ini juga sudah tertulis. Ini 3R3, gitu ya. Berarti 3,3 ohm. Gitu. Ya. Kalau ini ya tertulis 50 ohm. Ya, 50 ohm. Kemudian ini 5W itu menyatakan apa? Menyatakan dayanya. Ya. Daya yang bisa ditangani oleh si resistor ini. Ya. Jadi 5 watt itu ini. Ya. Ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, ya, yang bentuknya seperti ini. Ya. Jadi masing-masing resistor itu nanti ada kapasitas dayanya. Ya. Ada yang setengah watt, ada yang 1/4 watt, gitu. Ya, ada juga yang 1 watt. Ya. Nah ini kalau tertulis gampang ya, tinggal kita baca, gitu ya. Nah ada juga yang tadi menggunakan kode warna, gitu. Ya. Jadi menggunakan kode warna. Contohnya, jadi pembacaannya atau cara membacanya itu kita bisa lihat seperti ini. Ini untuk yang terdiri dari 4 ya, 4 garis atau 4 gelang warnanya ya. Ada 4 gelang. Karena ada yang 5 gitu. Ya. Ada yang 5 gelang atau 5 garis ya. Atau 5 strip warna. Ya. Nah, cara pembacaannya untuk mengetahui nilai resistansi dari resistor berdasarkan kode warna ini, ya, kita bisa lihat dari sini. Jadi ini gelang yang pertama, ya, ini kedua, ketiga. Ya. Yang keempat ini itu akan menyatakan toleransi dari nilai resistansinya. Jadi yang menyatakan besarnya nilai ini hanya dari 3 gelang ini, ya, 3 garis ini. Ya. Ini hanya untuk menyatakan toleransinya. Nah, untuk yang pertama, kita bisa lihat dari warnanya. Jadi warnanya ini menyatakan kalau hitam 0, kalau coklat ini 1, merah 2, ini orange 3, kuning 4, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau di sini warnanya merah, ya berarti 2. Ya. Gelang yang kedua juga sama, ya, mengikuti ini. Ya. Jadi ini untuk digit pertama. Ya, gelang pertama ini untuk digit pertama. Gelang yang kedua untuk digit yang kedua. Ya. Sedangkan gelang yang ketiga ini menyatakan banyaknya 0, gitu ya. Jadi banyaknya 0 atau bisa juga dikalikan 10 pangkat berapa, gitu. Ya. Jadi kalau dia di sini misalnya merah orange, berarti kan 3, ya. Berarti kita tambahkan 0-nya 3 atau dikalikan 10 pangkat 3, gitu. Ya. Jadi contohnya misalnya kalau di sini merah, kemudian misalnya ini apa, ungu, ya, ungu, berarti kan merah itu 2, ungu itu 7, terus yang gelang yang ketiganya misalnya orange, berarti kan 3.
berarti 270-nya 3. Ya. Berarti 27.000. Ya, 27.000 ohm. Nilai dari resistansinya. Ya. Kemudian nih toleransinya biasanya yang 4 gelang ini toleransinya ya antara 5% dan 10%. Ya. Jadi kalau gelang ini warnanya silver, berarti 10% toleransinya. Ya. 10% dari ini, ya, dari nilainya. Di sini. Jadi kalau tadi 27.000 ya 10% dari 27.000. Jadi nilai resistansinya itu 27.000 plus minus 10%-nya gitu. Kalau dia warnanya emas atau gold, berarti 5% toleransinya. Ya. Nah, ini contohnya beberapa contoh kita bisa lihat. Yang pertama ini coklat, hijau, ya. Coklat tuh berarti 1, hijau tuh 5. Ya. Berarti 1, 5, nah yang gelang ketiga hijau lagi, berarti 5 lagi nolnya. Ya, berarti harus kita tambahkan 0 sebanyak 5. Ini. Berarti ini 1,5 juta ohm. Ya, atau 1,5 mega ohm. Kemudian ini warnanya harusnya ya silver, nggak terlalu jelas lah ya. Ini silver. Ya, silver. Jadi toleransinya 10%. 10% dari 1,5 mega ohm. Nah. Kemudian contoh ini hijau, biru, coklat. Hijau 5, biru 6, coklat itu 1. Berarti nolnya 1. Ya. Jadi 5, 6, 0. Ya. Ini toleransinya emas atau gold. Jadi 5%. Ya. Contoh ini kuning, ungu, merah. Kuning 4, ungu 7, merah 2. Berarti nolnya 2. Ya, jadi 4700, 4,7 kilo. Toleransi 10%. Nah, ini sebenarnya ada yang 4 gelang gitu ya. Kalau di sini contohnya 4 gelang. Ya. Kalau 4 gelang, nanti ada yang lebih detailnya ya. 4 gelang seperti ini. Nah, tetap ini galang yang terakhir, jadi gelangnya yang keempat, ini menyatakan banyaknya 0. Ya. Banyaknya 0, sama. Kalau yang 3 gelang, berarti gelang yang ketiga. Kalau 4 gelang, gelang keempat. Yang menyatakan banyaknya 0-nya. Ya. Berarti di sini biru itu 6, hijau 5, ini hijau lagi 5. Jadi 6, 5, 5, 0-nya 2. Ya. Jadi 65.500 ohm. Ya. Toleransinya sama ini gold, ya berarti 5%. Ya, jadi itu dengan menggunakan kode warna kita bisa mengetahui nilai resistansi dari masing-masing resistor. Ya. Oke. Nah, ini mungkin lebih lebih umum. Jadi biasanya yang ini yang 4 gelang ini ya, yang 4 gelang ini yang
5 gelang gitu ya, 5 gelang. Biasanya yang 4 gelang ini umumnya yang setengah watt gitu ya. Kalau yang ini yang 4 gelang ini yang 5 jadi ya kalau dengan ininya 5 gelang. Ini eh, yang 1/4 watt biasanya ya, umumnya 1/4 watt. Biasanya juga toleransinya lebih rendah ya, toleransinya lebih rendah. Biasanya ini terbuat dari metal film jadinya. Kalau ini yang dari karbon gitu, jadi toleransinya lebih besar dibandingkan yang dari metal. Oke, jadi sama saja ya ini seperti tadi untuk penentuan nilai resistansinya. Nah, biasanya kalau kita lihat ini toleransinya ini ya, coklat atau merah, ya, itu toleransinya ini sebesar ini 1% atau 2%. Ya. Jadi toleransinya ini lebih rendah, jadi lebih akurat lah nilainya ya, nilai resistansinya. Gitu. Jadi ini sama ya, gelang pertama, gelang kedua, itu kalau yang 4 gelang di sini, kemudian gelang ketiganya yang ini, pengalinya, atau banyaknya nolnya. Ya. Kalau yang 5 gelang di sini ya seperti tadi, ini gelang pertama, digit kedua, digit ketiga. Ya. Jadi digitnya ini sampai 3 digit, ini jadi lebih bisa lebih detail ya, lebih resolusinya lebih tinggi lah ya. Kemudian gelang yang keempat ini pengalinya, seperti tadi. Ya, banyaknya nolnya. Oke, itu komponen resistor. Ini nilai resistornya fix gitu ya. Sesuai dengan ya kalau tertulis berapa nilainya dengan toleransinya. Ya. Kalau pakai gelang warna ini ya berapa nilai resistansinya sebesar itu, fix gitu. Ini breadboard ini nanti yang akan kita gunakan, ini tempat untuk kita lakukan merangkai suatu rangkaian gitu. Ya. Jadi kita bisa gunakan breadboard seperti ini. Jadi kita bisa pasang komponennya di sini. Ya. Ya ini kalau kita lihat tampaknya seperti ini. Ya. Hubungan internalnya, ya, internal pada breadboard ini kalau kita lihat ini tuh nyambung semua gitu. Ya. Jadi jalur ini nyambung semua. Ya. Ada juga breadboard tertentu yang ininya terputus, ya, tidak nyambung. Ya. Tergantung. Ya, ada yang nyambung, ada yang tidak. Tuh. Ya. Yang bawah juga sama. Ya. Jadi ini nyambungnya secara horizontal lah ya kalau kita lihat. Ini secara horizontal ini nyambung semua. Gitu. Ya. Sedangkan yang ini itu dia vertikal ya, secara vertikal koneksinya ini nyambung semua. Ya. Tapi yang atau ya, kalau ini sebut kolom ini dengan kolom ini tidak nyambung ya, tidak koneksi. Gitu. Jadi koneksinya ini per kolom gitu. Ya. Yang bawah juga sama. Atau kalau kita lihat yang ini mungkin bisa lebih jelas ya, ya seperti ini. Ya. Kalau ini cuma satu ini ya. Nah, jadi ini ada jalur koneksinya, jalur tembaganya. Ya. Jadi titik-titik ini itu saling terhubung sebenarnya. Ya. Kemudian yang horizontal ini juga saling terhubung. Ya. Ini tergantung tipenya ya. Ada yang seperti ini, ya.
Ada yang ini nyambung, jadi kalau ini terdiri dari 3 potong, gitu ya, 3 bagian. Ada yang terdiri dari 2 bagian seperti tadi, ya, yang bagian ini dengan yang bagian ini, atau ada yang jadi satu bagian saja, jadi satu kesatuan ini, nyambung semua. Tuh. Nah. Ya, nanti kita bisa gunakan breadboard ini untuk membuat rangkaian elektroniknya. Oke, sampai di sini dulu materi yang disampaikan. Nanti kita tinggal coba di breadboard ini ataupun menggunakan simulasi.